Kali ini kita akan mempelajari bab yang kedua, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian pertama, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian mampu menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada materi kali ini, kalian bisa buka LKS halaman 25, Peran Perjuangan Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda yang kedua. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Organisasi pendorong Sumpah Pemuda. Yang pertama, Trikoro Darmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh Dr. Satiman, Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tujuan dari organisasi ini yaitu menghidupkan persatuan pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Oleh karena sifatnya yang Jawa sentris, maka Trikoro Darmo kurang menarik bagi mereka yang tidak berbudaya Jawa. Guna menghindari perpecahan organisasi, maka pada tahun 1918 dalam kongresnya di Solo, nama Trikoro Darmo diubah namanya menjadi Young Java atau Pemuda Jawa. Young Java ini tujuannya membangun persatuan Jawa Raya. Pertanyaan nomor 1, Trikoro Darmo mempunyai tujuan menghidupkan persatuan pemuda daerah A. Sumatera dan Jawa, B. Jawa, Madura, dan Sunda, C. Jawa, Sunda, Madura, dan Bali, D. Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Organisasi pendorong Sumpah Pemuda lainnya ada Young Sumatranan Bond. Young Sumatranan Bond adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Berikutnya, Young Ambon. Sejak tahun 1908, orang-orang Ambon mulai membentuk organisasi. Akan tetapi, organisasi pemuda Young Ambon baru dibentuk tahun 1918. Di beberapa kota banyak berdiri organisasi-organisasi orang-orang Ambon. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Mei 1920, seorang tokoh muda dari Maluku, A.J. Pati, mendirikan Serikat Ambon yang bergerak di bidang politik. Organisasi berikutnya yang menjadi pendorong Sumpah Pemuda yaitu Young Minahasa. Pemuda-pemuda Minahasa dari Sulawesi Utara juga tidak mau ketinggalan. Pada tahun 1918,
Mereka mendirikan perkumpulan pemuda yang terkenal dengan nama Yong Minahasa atau Pemuda Minahasa. Tujuan dari organisasi ini yaitu mempererat persatuan pemuda dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tokohnya diantaranya adalah Gr. Panto. Kemudian ada organisasi Yong Celebes, yaitu organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Tujuannya adalah mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sulawesi. Tokohnya diantaranya adalah Arnold Monotutu, Wawo Runtu, dan Mahdalena Moko Ginta. Selain organisasi tadi, juga ada organisasi Yong Islameten-Bon yang didirikan pada tahun 1924. Ada juga Yong Bata didirikan tahun 1925. Ada juga Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, dan organisasi-organisasi lainnya. Pertanyaan nomor 2, organisasi pendorong Sumpah Pemuda yang bersifat kedaerahan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Sumatera bernama A. Trikoro Darmo, B. Yong Java, C. Yong Sumatranen Bon, D. Yong Ambon. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar dari para pemuda yang dijadikan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya segenap rakyat Indonesia memperingati momentum pada tanggal 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, para pemuda mengadakan kongres 2 kali, yaitu kongres pertama dan kongres kedua. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928. Hasil kongresnya, yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 3, pada tahun 1928, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama di kota A. Jakarta, B. Bandung, C. Semarang, D. Surabaya. Selanjutnya, Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua ini digagas oleh PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres ini dilaksanakan pada 3 sesi dan 3 tempat yang berbeda dan dihadiri dari berbagai wakil dari Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatranen Bon, Yong Islameten Bon, dan Yong Ambon. Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan 3 kali rapat. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau sekarang namanya Lapangan Banteng. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Ahad 28 Oktober 1928 di Gedung Us-Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Rapat ketiga masih di hari yang sama di Gedung Indonesisch Club Geboy Jalan Keramat Raya 106.
Dalam rapat ini, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepanduan sedang berpidato pada sesi terakhir Kongres. Dalam Sumpah Pemuda tersebut juga diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Inilah isi Sumpah Pemuda hasil Kongres yang kedua. Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Para pemuda Indonesia berkumpul pada suatu kongres yang menghasilkan ikrar. Sumpah Pemuda terjadi pada saat A. Kongres Pemuda yang pertama, B. Kongres Pemuda yang kedua, C. Kongres Budi Utomo, D. Kongres Yong Java. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian, para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut. Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan kita. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Artinya, rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah bangsa Indonesia. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, berbeda-beda, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda, yaitu Kongres Pemuda yang kedua, tanggal 28 Oktober 1928. Isi yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Pertanyaan nomor 5. Tercetusnya ikrar Sumpah Pemuda dijadikan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal A. 2 Mei, B. 1 Juni, C. 10 November, D. 28 Oktober.
Itulah tadi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa isi pertanyaan yang ada dalam video tadi, kemudian silakan jawab di Google Form yang telah tersedia. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.